Saya langsung di tadi. Selamat pagi Bapak Ibu, mohon ditunggu sebentar sambil menunggu Bapak dan Ibu dapat mengisi form kehadiran yang sudah dikirimkan melalui kolom chat. Mohon Bapak dan Ibu dapat mengisi form kehadiran yang dikirim melalui kolom chat. Selamat pagi, Bapak, Ibu, anggota sekalian, juga rekan-rekan dari Kementerian Perindustrian. Apakah dari Kementerian Perindustrian sudah hadir? Ya Pak, hadir Pak. Izin. Oke, selamat pagi Izin Bapak. Pak, hadir Jadi Pak. kita mulai saja ya Pak ya, acara pagi ini ya Pak ya. Ya, monggo Pak. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Hendria, Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pengembangan Sektor Industri Tekstil, Direktorat Industri Tekstil Kulit dan Alas Kaki, Kementerian Perindustrian, juga tim yang hadir bersama Bapak pada kesempatan pagi hari ini, dan juga rekan-rekan dari anggota Asosiasi Pertekstil Indonesia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam sosialisasi prosedur tata niaga untuk impor tekstil dan produk tekstil. Acara ini diselenggarakan sebagai upaya memperkuat pemahaman kita bersama mengenai tata niaga impor TPT, termasuk regulasi, mekanisme perizinan, serta langkah-langkah pembinaan industri yang saat ini menjadi fokus pemerintah. Dengan pemahaman yang selaras, diharapkan para pelaku industri, asosiasi, dan pemangku kepentingan dapat menjalankan proses impor secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mampu mendukung pertumbuhan industri TPT nasional secara berkelanjutan. Untuk itu kami merasa sangat terhormat karena pada kesempatan ini Bapak Muhammad Hendria akan menyampaikan paparan terkait prosedur dan kebijakan tata niaga impor tersebut. Beliau merupakan salah satu narasumber kunci yang telah lama berkecimpung dalam pengembangan sektor TPT karena beberapa kali hadir dalam pertemuan FGD terkait Pertek dan juga pengembangannya. Memang saya selalu dibina oleh Bapak. Jadi mohon bantuannya Bapak untuk dapat memberikan insight kepada kami juga anggota kami sehingga anggota kami akan jauh lebih memahami tentang regulasi dan dampak baiknya kepada industri TPT. Sebelum kita mulai acaranya, saya akan jelaskan dulu tata caranya. Yang pertama, acara ini akan dibuka oleh saya sebagai moderator, kemudian akan langsung dilanjutkan oleh Bapak untuk memaparkannya. Durasi kita hari ini cukup cepat, 40 menit. Kemudian nanti setelah Bapak memaparkannya sekitar 10 menit, kita bisa lanjut berdiskusi dengan anggota yang hadir. Dan nanti sistemnya, tolong gunakan fitur raise hand. Kemudian nanti saya akan tunjuk berdasarkan layar saya untuk mempersilahkan anggota mengajukan pernyataan, pertanyaan, ataupun usulan pandangannya. Dan sebelum saya izinkan untuk berbicara, mohon untuk tetap di mute dan menjaga ketertiban selama Zoom ini berlangsung dengan cara tidak mengaktifkan suara apabila belum diizinkan. Dan yang saya izinkan untuk aktif berbicara adalah anggota yang memenuhi persyaratan menggunakan username, nama, spasi, asal perusahaan. Apabila anggota masih ada yang menggunakan nama selain format yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya tidak akan izinkan bicara. Ini untuk transparansi untuk kita bersama. Jadi tanpa memperpanjang waktu, mari kita dengarkan paparan dari Bapak Muhammad Hendria untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Pak Geraldi. Pada kesempatan ini saya dikasih cuman 40 menit ya Pak? Iya Pak, tapi kalau misalnya ternyata menurut Bapak itu kurang, gaskan aja Pak, kami butuh pemahaman. Saya 60 masalahnya Pak. Oke, gaskan Pak. Yang penting kami paham Pak, tidak ada tidak ada yang tertutup di antara kita Pak. Ini banyaknya industri apa umum apa PPBB Pak? Industri Pak. Oh ya, saya fokus ke industri ya. Lebih fokus ke industri. Next. Terima kasih Pak untuk ininya. Mungkin pertama kami mengucapkan terima kasih udah diundang di acara ini. Mungkin sebagai flashback aja latar belakang terhadap aturan ini yang pada intinya adalah pemerintah bagaimana bisa memberikan pelayanan yang tepat guna, dan yang terpenting adalah
bagaimana juga teman-teman sebagai industri dalam negeri juga terlindungi. Dan yang ketiga adalah kami juga mempunyai kewajiban sesuai dengan PP 46 2023 menyatakan bahwasanya pemerintah menjamin bahan baku untuk industri. Nah, bahan baku untuk industri ini ada dua tahap. Ada yang dari dalam negeri dan ada yang dari impor. Yang dari impor ini, kalau dia ada di dalam negeri, makanya kami membuat regulasi, pemerintah membuat regulasi untuk diatur impornya. Nah, untuk yang tekstil ini, aturan yang ada itu adalah terkait dengan Permendak 17 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor tekstil dan produk tekstil yang mulai berlaku 29 Agustus. Dengan adanya Permendak ini, kami juga melakukan revisi terhadap aturan lama kami, yaitu dari Permen 5, Permen Perin 5 2024 menjadi Permen Perin nomor 27 2025, di mana salah satu hal yang perlu diatur kembali itu adalah terkait dengan impor komoditas pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi. Nah, yang sebelumnya itu adalah mempersyaratkan harus merek. Sekarang kita relaksasi sedikit, yaitu dapat menggunakan tanda pendaftaran merek yang hanya berlaku 9 bulan. Tetap si perusahaan begitu dia telah mendapatkan PI dalam jangka waktu 9 bulan mereka tidak dapat ini, mereknya tidak dapat ini, makanya kita untuk next selanjutnya itu kami tidak akan menerbitkan UTK. Next. Nah, di sini ada komoditas, ada 4 komoditas yang kami atur, yaitu TPT, batik, pakaian jadi, dan barang jadi dari tekstil. Barang tekstil sudah jadi lainnya. Nah, di sini HS-nya rata-rata sih sama dengan yang ini, cuman nomor 3 yang rada beda sedikit, yaitu ada sekitar pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi itu menjadi praktek kembali itu di sebanyak 322 nomor HS. Nah, khusus itu di bab 6162. Next. Nah, di sini juga inilah pokok-pokok perubahan Permendak dan Permen Perin. Nah, di sebelah kiri yang orange itu aturan yang sebelumnya, yang kemudian yang hijau itu adalah Permendak dan Permen Perin yang baru. Di mana ini detail yang tadi aja, pada intinya adalah pakaian jadi dan aksesoris. Dan tekstil itu ada jumlah prakteknya itu, jumlah HS yang dipraktek itu adalah 461. Ada 2 HS yang kami keluarkan ya. Next. Nah, ini kerangka kebijakan di mana kami memerlukan verifikasi untuk menilai aspek legalitas dan sebagai dasar dalam proses pertimbangan teknis. Jenis verifikasi dan persyaratkan pengajuan pertimbangan teknis akan dibedakan berdasarkan APP dan API, di mana dari pemberian alokasi itu kami memiliki 4 pertimbangan yang harus kami jelaskan dan kami tuntaskan, sehingga memang pemberian alokasi itu memang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan neraca pasok di nasional. Terus yang kedua itu adalah kebutuhan tekstil dari pelaku usaha. Jadi memang kami harus memang melihat secara detail. Dan yang ketiga yang kadang-kadang teman-teman ini lupa juga adalah terkait dengan penyerapan lokal. Berapa sih teman-teman ini menyerap lokal. Yang keempat adalah past performance. Past performance ini adalah
realisasi impor, ekspor, produksi dari pelaku usaha. Next. Nah, selanjutnya ini progres penerbitan pertimbangan teknis dan persetujuan impor tekstil dan produk tekstil. Next. Korelasi pertimbangan teknis syarat persetujuan. Nah, ini masih historikalnya kami masih menselaraskan antara aturan yang ada di Permendak dan Permenperin. Alhamdulillahnya sekarang Permendak dan Permenperin itu baik secara judul, secara ininya sesuai dengan Permendak sejalan dengan Permenperin. Dan untuk Pertek dan PI itu juga selaras. Dia berlakunya 1 tahun takwil. Jadi 1 Januari ke 31 Desember di masing-masing tahun. Next. Nah, ini ketentuan umumnya itu adalah perusahaan APP tidak dapat impor tekstil sebagai bahan baku atau bahan penolong apabila telah dilakukan impor tekstil melalui APU dan telah dilakukan impor melalui PPBB dalam waktu 1 tahun yang sama. Jadi di sini pelaku usaha yang mengimpor itu memang kami khususkan masing-masing. Kalau dia APP udah dapat di satu entitas, untuk entitas yang lain dia gunakan, misalnya ada APU berkontrak sama mereka yang udah dapat PI, praktek ini kami tidak mengizinkan karena secara aturan kami hanya memfasilitasi hanya satu entitas untuk satu praktek. Next. Nah, ini dia ketentuan umum itu yang Bapak Ibu bisa lihat secara detail gitu. Jadi untuk APP itu syaratnya apa aja, APU syaratnya apa aja, PPBB syaratnya apa aja. Nah, mungkin yang sebelum-sebelumnya udah ada, cuman di APP yang sekarang di APP kami telah mensyaratkan adalah telah menyampaikan data industri secara berkala paling sedikit 1 tahun sebelumnya di Sinas. Jadi Bapak Ibu berkewajiban untuk mengisi laporan triwulan di Sinas. Nah, itu yang menjadi dasar salah satunya juga kami tetapkan. Jadi Bapak Ibu yang pengen mendapatkan pertimbangan teknis impor, kami salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah telah melaporkan kegiatan industrinya di Sinas. Nah, bagaimana dengan yang baru? Kalau yang baru itu dia akan mengikuti tahun dia lahir, misalnya dia lahirnya di tahun yang bersangkutan. Nah, harus melaporkan minimal itu adalah 1 bulan terakhir. Jadi misalnya Bapak Ibu itu bulan Februari lahir, minta prakteknya adalah di bulan Mei. Jadi triwulan pertama itu Bapak Ibu harus melaporkan kegiatan industrinya. Nah, kalau yang untuk KPU lebih kami batasin lagi, itu hanya mencakup 9 KBLI dan itu syaratnya harus perdagangan besar. Dia terdaftar di Sinas setelah memiliki LHV. Jadi memang untuk APU ini kita mempersyaratkan harus perdagangan besar. Jadi jenis skala perusahaannya harus besar dan itu harus masuk dalam 9 KBLI ini. Nanti akan kita terangin lagi untuk apa aja. Oh, barang ini KBLI-nya harus apa? Nanti kita jelasin secara detail. Nah, sedangkan untuk PPBB juga kami persyaratkan besar dan dia itu terdaftar di Sinas dan telah ditetapkan sebagai PPBB. Jadi penetapan PPBB di kami itu di Kementerian Perindustrian itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah.
Jadi untuk PPBB itu ditetapkan IKM, terus dilakukan LHTKI atau LHU, baru kami baru boleh mengajukan pertimbangan teknis. Nah, next, jadi Bapak Ibu, kalau memang jadi aturan itu kan tebal, Bu. Nah, rada tebal, jadi ini kita udah resumekan. Ibu jadi bisa bilang, bisa lihat nih, misalnya nih jenis API saya apa? Misalnya APU, terus saya mau impor mana nih barang konsumsi. Nah, itu persyaratan perteknya Bapak Ibu dapat lihat di pasal 8 ayat 2D. Nah, itu yang nomor 2 dari bawah. Nah, tapi kalau dia itu APP, ternyata yang dia impor itu adalah bahan baku atau bahan penolong produksi sendiri. Nah, persyaratan yang Ibu baca itu sesuai pasal 8 ayat 2A. Nah, itu yang paling atas tuh. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa buka, oh saya lihat dulu nih kalau dari jenis sapinya. Ternyata saya APP, saya mau impor bahan baku aja nih. Karena APP kan hanya boleh bahan baku. Kalau APU mungkin ada di di 4 kategori di bawah itu. Next slide. Nah, ini berdasarkan jenis jenis komoditinya. Nah, semisal Ibu mau impor Bapak Ibu mau barangnya itu adalah terkait dengan tekstil, karpet dan penutup lantai lainnya, jenisnya APP, bahan dan bahan penolong produksi itu sekitar 461 HS. Jadi nanti di lampirannya Permenperin itu nanti Bapak Ibu lihat atau mana HS yang benar-benar dibutuhkan. Nah, dia itu masuk kemana itu jenisnya. Dan persyaratannya sesuai dengan pasal 8 ayat 2A. Jadi kalau memang di teman-teman API ini memang ada banyak di industri, dominannya di industri, mungkin Bapak Ibu hanya fokus di pasal 8 ayat 2A. Nah, di sana itu ada semua. Next, ini untuk batik dan motif batik. Ini next slide, ini untuk pakaian jadi. Nah, next slide-nya ini barang tekstil sudah jadi lainnya. Ini kita udah resumekan, nanti Bapak Ibu bisa melihat saya harus baca pasal yang mana biar fokus. Nah, next slide-nya ini adalah mekanisme penerbitan PI sebagai perusahaan APP untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong produksi sendiri. Nah, memang untuk APP ini memang produksi barang yang diimpor sebagai bahan baku dan digunakan untuk kebutuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu lihat itu yang hijau. Hijau itu adalah posisinya Bapak Ibu sebagai pelaku usaha APP. Jadi apa yang harus kita lakukan dulu adalah pengajuan VKI melalui Sininas. Selanjutnya verifikasi kemampuan industri. Nah, verifikasi kemampuan industri ini dilakukan oleh lembaga verifikasi. Yang saat ini hanya ada 2 perusahaan yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian, yaitu PT Surveyor Indonesia sama PT Sukovindo. Nah, sebenarnya untuk yang poin nomor 5 itu sebenarnya masih bisa sebenarnya Bapak ajukan, mengingat yang penting adalah verifikasi kemampuan industrinya itu di saat Pertek itu kami lakukan pemeriksaan atau kami asesmen. Nah, yang penting VKI-nya ada. Jadi sebenarnya 1, 2 sama 5 itu masih bisa diparalelkan selama verifikasi kemampuan industrinya itu lancar.
Jangan sampai nanti di saat kami verifikasi PKI-nya belum jadi, tetap juga di rollback juga. Nah, LHPKI ini setelah jadi itu menjadi syarat utama. Jadi kami Bapak Ibu baru mengajukan kalau mau tidak paralel, Bapak Ibu mengajukan satu-satu. Nah, dengan konsekuensi waktu agak panjang sedikit. Cuman LHPKI ini kan untuk industri itu kan berlakunya 3 tahun. Jadi hanya sekali untuk dilakukan untuk berlaku 3 tahun. Nah, next slide. Nah, persyaratan pertimbangan teknis untuk di INSW adalah untuk perusahaan ABP. Ini yang perlu Bapak Ibu pantengin satu-satu nih, terutama yang operator yang untuk mengisi data-data di INSW. Nah, di peraturan kami itu berbunyinya adalah untuk mengisi. Jadi tolong diisi, tolong diisi dari nomor 1 sampai 7. Jadi jumlah rencana kebutuhan tekstil, jumlah rencana kebutuhan yang detail, stok, rencana produksi, rencana realisasi produksi, rencana realisasi penjualan, sama realisasi penjualan. Ingat, intinya adalah diisi. Bagaimana kalau seandainya kami tidak ada, Pak? Ya, yang penting adalah bagi kami itu diisi. Kalau tidak ada, berarti isi aja 0. Nah, justru karena di Permenperinnya itu berbunyinya adalah untuk melakukan pengisian. Jadi jangan sampai lupa, jangan nggak diisi. Dan begitu juga dari sisi pemroses. Pemroses dia akan bingung kalau seandainya yang wajib diisi tidak diisi, pemroses akan bingung dalam artian dia akan memiliki 2 persepsi. Ini benaran nggak ada atau memang lupa isi. Gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu itu memberikan keraguan-keraguan terhadap si pemroses. Makanya di Permenperin juga kami jelaskan supaya juga melakukan pengisian sehingga pemroses itu fokus dia bahwasanya dalam penilaian itu dia akan fokus. Nah, dan kelompok yang kedua adalah dokumen yang diunggah pelaku usaha. Jadi surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani oleh pemimpin perusahaan setingkat direktur. Nah, intinya gini, dokumen surat pernyataan ini contohnya itu udah ada di Permenperinnya. Jadi di bagian-bagian belakang. Jadi begitu Bapak Ibu download itu aturannya, Bapak langsung bagian bawah. Nah, itu kalau nggak salah 1 apa 2 terakhir itu ada surat pernyataan bermaterai. Dan jangan lupa yang nanda tangan itu adalah yang ada yang sesuai dengan NIB-nya. Misalnya NIB-nya namanya siapa. Jangan sampai yang tidak ada di NIB yang tanda tangan, karena akan jadi akan dirobek oleh pemroses. Nah, yang kedua adalah surat pernyataan bermaterai ditandatangani juga oleh tentang kebenaran data dan dokumen yang disampaikan. Sama, ini juga formatnya ada. Dan tinggal copy paste di kop surat masing-masing. Terus di bagian yang ketiga, data yang kami tarik dari sistem. Jadi memang ini sistemnya kami, Bapak Ibu tidak perlu untuk melakukan upload. Tapi ingat, kadang-kadang kami juga akan untuk synchronize ini biar lebih cepat, memang di aturan itu untuk yang persetujuan impor itu kami memang minta diupload. Nah, salah satunya PI yang diupload adalah PI yang terakhir.
Nah, kalau LHPKI kami ambil dari sistem kami dan realisasi impor terakhir untuk setiap jenis itu kami juga ambil dari PPI. Cuman gini ya Bapak Ibu ya, nih biasanya yang bermasalah itu untuk yang revisi nanti. Jadi eh, saya di sini kami menjelaskan bahwasannya kemarin itu banyak kejadiannya terjadinya pagu minus. Nah, pagu minus itu terjadi karena waktu itu belum adanya kesepakatan di internal pemerintah antara kami, perdagangan dan bea cukai. Nah, perindustrian itu beranggapan kalau kami udah SPPB itu yang kami beranggapan itulah final dokumen bagi kami. Nah, udah SPPB udah ada. Nah, ternyata perdagangan meminta supaya apa? Supaya juga LS itu bagian dari realisasi impor. Jadi kami berharap nanti itu LS itu juga kalau Bapak Ibu memang udah LS dicantumkan aja di data-data data khusus nantinya. Nah, cantumin aja kami udah melakukan LS-nya udah sekian dan kalau bisa itu dicantumkan LS seri nomornya berapa. Nah, next slide. Ini yang untuk APU hampir mirip sih, cuman penambahannya antara APU ini adalah adanya pihak yang berkontrak yang kami ingin juga, yang kami verifikasi juga. Misalnya APU perusahaan dagang ini berkontrak dengan APP industri. Nah, dua-duanya pasti kami survei itu dilakukan oleh si lembaga verifikasi. Bedanya itu aja. Jadi dua-duanya disurvei sehingga benar nggak si A berkontrak sama si B. Nah, si B ini berapa kapasitasnya, ininya segala itu dilakukan oleh lembaga verifikasi. Nah, untuk selanjutnya itu persis sama yang di atas. Jadi perusahaan mengajukan prakteknya ke INSW. Next slide. Nah, dokumen yang diunggah, yang diisi itu sama. Cuman hanya ada penambahan kontraknya saja. Terus yang ke bagian bawah, data yang ini adalah dua-duanya diverifikasi. Nah, makanya ada penambahan LHVKI yang masih berlaku dari setiap perusahaan industri yang memiliki kontrak kerja. Sama LHVU yang masih berlaku. Jadi dua-duanya kami ini. Nah, di dokumen yang diunggah itu harus mengunggah kontrak kerja. Next slide. Ini untuk APU. Nah, APU non-industri. Komoditasnya adalah tekstil, karpet, dan penutup lantai lainnya. Ya, karena ini barang konsumsi, lebih inilah, lebih hanya VU sama INSW. Jadi mirip sama. Nah, data yang diisi oleh pelaku usaha itu yang wajib adalah rencana kebutuhan total sama jumlah stok terkini. Nah, dokumen yang diunggah, ya, surat pernyataan bermaterai terkait menyatakan bahan baku penolong akan digunakan oleh perusahaan industri yang bersangkutan, tidak diperjualbelikan atau bla bla bla. Ini ada semuanya contoh-contohnya Bapak Ibu di aturan itu. Jadi Bapak Ibu tinggal tinggal copy paste saja di kop suratnya ditandatangani oleh yang ada setingkat direktur yang ada di NIB-nya. Next slide. Untuk barang konsumsi, nah ini ya mirip-mirip lah ini. Nah, kita lanjut ke pertimbangan teknis perubahan. Nah,
prinsipnya adalah pertimbangan teknis itu yang kami terbitkan itu dalam setahun itu, dan dia berlaku 1 Januari sampai 31 Desember itu hanya setahun, itu adalah sekali Bapak Ibu. Jadi kami hanya menerbitkan sekali untuk praktek. Lah, terus bagaimana seandainya kalau ada kesalahan atau ada, nah Bapak Ibu boleh melakukan revisi. Revisi dilakukan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, revisi ini kami kategorikan itu ada 2. Ada hanya perubahan data saja, atau ada penambahan jumlah alokasi kebutuhan impor. Kalau hanya perubahan data, ada beberapa yang langsung sinkron aja di INSW, perlu langsung ke kami. Dan ada beberapa yang harus memang lewat persetujuan kami. Misalnya salah satunya yang bisa langsung itu adalah terkait dengan perubahan pelabuhan. Bisa langsung. Tidak ke kami gitu loh. Nah, sedangkan untuk yang misalnya ada perubahan pos tarif ya itu tetap memang ke kami. Tapi kalau hanya minor-minor itu tidak perlu, INSW itu dia tidak akan memforward ke kami. Tapi kemarin ada sempat juga 1 atau 2 yang memang di forward kami. Cuman mostly semua yang minor-minor itu bisa langsung. Nah, perubahan data ini termasuk juga adalah realokasi. Jadi pengalihan beberapa HS tidak menambah jumlah. Nah, juga itu termasuk perubahan data. Nah, untuk penambahan jumlah alokasi kebutuhan impor ini harus dapat dilakukan jika telah merealisasikan dari total ya Ibu, Bapak Ibu ya, dari total. Jangan 1 HS sudah 75%, nah Ibu minta revisi gitu, enggak. Kita ngitungnya itu secara total. Jadi misalnya Bapak Ibu total dapatnya 1 juta, nah berarti bisa melakukan penambahan kalau telah merealisasikan 750.000 meter misalnya. Nah, itu baru dapat melakukan penambahan jumlah alokasi kebutuhan impor. Di bawah itu kami tidak bisa melakukan mengalokasikan untuk penambahannya. Nah, makanya yang saya sebut tadi adalah 75% ini dihitung dari mana? Nah, yang pertama itu dari data PPI kalau di kami itu. Nah, data PPI itu diambil dari data yang real impor, berarti yang udah SPPB. Nah, gimana yang udah SPBL, gimana yang udah yang udah ada LS-nya. Nah, itu boleh dimasukkan. Cuman kami harus tahu dan masukkan bukti LS-nya. Nah, itu yang kami jadi makin relaksasi ini impor sebenarnya. Secara perhitungan masing-masing di kami, bagaimana realisasi impor itu sehingga kami memasukkan salah satunya juga adalah adanya LS yang sudah terbit. Itu boleh diajukan sebagai realisasi impor. Dan nanti tolong dibikin di matrik perubahannya, jangan sampai data yang dimasukkan di matrik perubahan adalah realisasi impor yang hanya hanya yang SPPB saja. Karena bagi kami kertas kerja yang paling penting itu adalah matrik perubahan. Nah, di sana memuat informasi semuanya. Jadi kalau saran saya, Bapak Ibu kalau mau melakukan perubahan penambahan jumlah alokasi kebutuhan impor, yang pertama dikerjakan itu adalah matrik perubahan. Benar nggak? Udah 75% apa belum? Nah, kalau belum 75%, ada nggak realisasinya yang udah dilakukan LS?
Nah, dimasukkan di sana. Nanti bukti LS-nya dimasukin di dokumen persyaratan. Itu kan Bapak Ibu kan bisa upload banyak dokumen kan itu bisa. Next slide. Nah, ini yang khusus ini tanpa penambahan alokasi. Jadi memang diisi lebih simpel dan dan dokumen yang diunggah misalnya data yang diisi adalah eh, data yang akan diubah. Itu identitas, alamat, bla bla bla. Untuk realisasi impornya itu sejak diterbitannya persetujuan impor. Jadi kami berharap Bapak Ibu mulai dari awal tahun ini, makanya kami November udah kami buka tuh untuk 2026 supaya Januari kami bisa menerbitkan pertek itu di Desember sehingga di Bapak Ibu nggak untuk PI-nya tinggal mengurus PI. Yang penting syarat pertama itu pertek udah terbit sehingga nggak ada lag di awal tahun itu untuk tidak mendapatkan PI. Nah, dokumen yang diunggah kalau aktanya berubah ya diunggah. Ini diunggah ini hanya yang data-data yang berubah saja. Ini APU, APP untuk tanpa penambahan alokasi. Nanti Bapak Ibu baca aja lah ya. Ini juga ada di aturannya, udah kami resmikan juga untuk APU-nya. Yang penting adalah penambahan jumlah alokasi kebutuhan impor APP. Ini yang penting nih. Bagi perusahaan APP untuk digunakan sebagai bahan baku penolong produksi sendiri, jika melakukan penambahan jumlah alokasi, itu data yang diisi oleh pelaku usaha adalah rencana kebutuhan impor yang telah diubah itu. Jadi rencananya, saya mau menambah produksi nih, gini-gini. Terus realisasi impor tahun pos tarif sejak diterbitkan persetujuan impor dan realisasi produksi sejak diterbitkan persetujuan impor. Nah, realisasi produksi juga kami bagi-bagi yang penting dan itu juga dimasukkan ke sistem. Dokumen yang diubah adalah surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh setingkat direktur atau yang ada di NIB menyatakan bertanggung jawab di matik perubahan. Nah ini kami tekankan sekali lagi, jadi kalau untuk matrik perubahan, untuk penambahan jumlah alokasi, boleh memasukkan realisasi salah satunya LS. Jadi masukin aja nanti di dokumen. Next. Ini yang APU mungkin kami skip aja. Nah, ini kami masuk ke verifikasi kemampuan industri dan verifikasi kemampuan importir umum. Verifikasi itu terdapat di Permen Perin 7, di Permen Perin 27, pasal 7 ayat 1. Itu ada LHVKI dan ada LHVU. Untuk APP itu menilai kemampuan produksi dari kebutuhan industri dari perusahaan industri tersebut. Nah, APP itu jenis nanti itu dokumennya adalah VKI. Nah, ketentuan di atas dikecualikan untuk PPBB yang mengimpor bahan baku ataupun bagi IKM. PPBB harus memiliki LHVKM dari IKM yang dilayani. Ketentuan mengenai pelaksanaan verifikasi IKM diatur oleh Permen tentang PPBB. Jadi PPBB itu ada tersendiri. Nanti permintaan ininya itu ke Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah. Next. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah VKI itu berlaku
tahun. Nah, jadi ada pengecualian Bapak Ibu waktu itu dengan terbitnya Permen Perin 5 2022 2024 ya. Jadi VKI yang sebelum 2024 itu dianggapnya terbitnya itu masa berlakunya itu adalah di tahun mulai terhitung itu adalah di tahun 2024. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang VKI-nya di bawah tahun 2024 sebelum terbit Permen Perin 5, itu kami menghitungnya tetap di tahun 2024. Ada VKI-nya mungkin di 2023 nih terbit. Nah, tetap kami lakukan perhitungannya itu di 2024. Jadi kalau dia ada di 2023 atau 2024, nanti VKI untuk industri itu berlaku sampai 2027. Jadi 2024 tambah 3 tahun, ya 2027. Nah, kalau nanti Bapak Ibu untuk melakukan revisi atau apa sih bebas saja, tetap berlakunya itu adalah 3 tahun. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu punya 2023, Bapak Ibu masih bisa melakukan, masih bisa berlaku VKI-nya itu sampai tahun 2027. Apa aja dokumen VKI dilakukan terhadap PP ya, standar lah ya, berdasarkan hasil verifikasi next. Nah, ini data-data yang harus diisi. Jangan lupa, kalau untuk VKI, itu adalah data yang diisi itulah data kemampuan produksi setiap mesin per hari. Jumlah produksi dan penggunaan tekstil, produk tekstil bahan menolong untuk setiap jenis dan pos tarif 1 tahun sebelumnya. Konversi penggunaan bahan baku, bahan penolong per jenis produk. Dan yang keempat itu adalah jumlah stok terkini. Ini di saat melakukan, ini pengajuannya di SINAS ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu itu diisi semua, itu perindustrian kami di direktorat ini tidak langsung ke kami dokumennya. Dokumen ini langsung ke lembaga verifikasi, yaitu sesuai Bapak Ibu mau memilih lembaga verifikasinya apa. Kalau SI ya langsung ke SI. Kalau dia itu Skovindo ya ke Skovindo. Nah, dokumen yang diunggah adalah gambar alus produksi, surat pernyataan bermaterai, bukti pembayaran pajak 3 tahun, terus bukti pembayaran listrik 3 bulan sebelumnya. Data yang ditarik di sistem adalah, jadi ini jumlah rencana produksi kebutuhan tekstil selama 1 tahun ke depan, jumlah penjualan di dalam negeri, NPWP, perizinan berusaha, data tenaga kerja, dan data mesin peralatan produksi. Ini diambil dari sistem. Terus yang ini, kalau dia melakukan perubahan, bagaimana kalau melakukan perubahan? Dalam hal perubahan, PP atau perusahaan mengajukan perubahan LHPK karena adanya perizinan perusahaan terbaru, akta yang terbaru, dokumen persetujuan perubahan anggaran dasar. Ini lakukan perubahan langsung. Dalam hal perusahaan APP mengajukan perubahan karena adanya perubahan identitas perusahaan berupa alamat pabrik yang terbatkan wilayah pengusahaan, perubahan paling sedikit menyampaikan perizinan. Jadi begitu Bapak Ibu. Next. Nah, yang verifikasi yang umum yang perlu kami highlight itu adalah ini berlakunya 1 tahun. Jadi yang bagi VIO tidak seperti halnya yang VKI. VKI kan 3 tahun, kalau VIO kami hanya memfasilitasi untuk berlaku 1 tahun. Persyaratannya nanti Bapak Ibu baca aja di aturannya. Untuk yang ini, persyaratan pengajuan verifikasi importir umum melalui SINAS yang ada mereknya. Next.
Nah, di sini. Karena pakaian jadi itu adalah udah dilakukan ada praktek dari Kementerian Perindustrian, jadi kami memiliki persyaratan khusus untuk yang barang konsumsi, terutama pakaian jadi, yaitu importir merupakan perwakilan resmi, ada bukti penunjukan, perjanjian lisensi, bukti pencatatan perjanjian lisensi. Itu untuk perwakilan resmi. Kalau untuk importir, syaratnya itu adalah melakukan pemilik merek atau pemilik hak atas merek. Yang B adalah perwakilan resmi. Yang ketiga itu adalah kelompoknya adalah surat penunjukan untuk melakukan impor berasal dari perwakilan resmi. Ada 5 syarat yang kami minta. Next slide. Nah, ini yang dulu bermasalah itu adalah terkait sertifikat merek. Karena pengurusan sertifikat merek itu sangat lama sekali. Jadi di poin 2, kami memperbolehkan tanda daftar merek atau tanda pendaftaran merek internasional hanya dapat digunakan 9 bulan. Jadi Bapak Ibu kalau mau impor barang konsumsi pakaian jadi atau apa, kami meminta agar mereknya itu didaftarkan, dan itu kami berlaku untuk kalau tidak ada pendaftaran mereknya, kami tidak bisa melanjutkan permohonan Bapak Ibu. Nah, makanya yang tadi saya bilang bahwasannya tanda daftar merek ini menjadi acuan. Kalau dulu kan harus sampai sertifikat merek. Tapi kalau sekarang tanda daftar merek aja boleh. Nanti kalau udah 9 bulan, tolong jangan daftar terus ya Bapak Ibu ya. Jadikan itu sebagai sertifikat merek. Nanti kalau setelah 9 bulan atau tahun berikutnya akan kami tanya, tahun lalu dapat ini kok masih daftar-daftar aja gitu. Next. Nah, pertimbangan teknis memang 1 tahun, tapi 1 Januari sampai, ini juga telah saya terangin tadi. SLA di kita itu 5 hari kerja, Bapak Ibu. Next slide. Nah, SLA di kita 5 hari, terus di Bapak Ibu juga ada SLA-nya juga. Misalnya kalau ada rollback dari kami, jadi gini, SLA 5 hari di kami itu adalah kami melakukan kami harus ada decision dalam 5 hari. Baik itu bentuknya, kalau di permohonan Bapak Ibu itu memang udah clear, udah bersih, udah sesuai dengan aturan, nah itu akan terbit 5 hari kerja. Nah, tapi kalau belum ada kelengkapan atau segalanya, kami harus melakukan rollback itu dalam 5 hari kerja. Nah, begitu juga Bapak Ibu juga, tolong diperhatikan juga untuk merespon 5 hari kerja juga ke kami. Jadi begitu kami rollback 5 hari kerja, Bapak Ibu juga harus merespon permohonan Bapak itu untuk 5 hari kerja juga. Bagaimana kalau lebih? Ya, itu akan ketolak secara otomatis oleh sistem. Dan jangan juga tolong perhatikan beberapa apa yang kami minta dokumen kekurangan di INSW-nya. Kami juga minta kekurangan-kekurangan itu tolong diperhatikan, dicermati. Misalnya nih, Bapak Ibu kami minta, ada 5 dokumen yang kurang nih. Nah, hanya begitu perbaiki 1, kirim ke kita. Habis itu perbaiki lagi 1. Nah, kalau di satu-satu di respon, itu kan 5 kali bolak-balik. Nah, kami hanya memfasilitasi hanya 3 kali Bapak Ibu. Jadi kalau 3 kali masih rollback juga, itu akan kami tolak permohonannya. Jadi Bapak Ibu nanti itu harus melakukan pengajuan baru.
Nah, ini yang next slide, ini penyederhanaan kewajiban laporan. Kalau yang di Permen 5 masih ribet gimana pun, kami hanya eh, memberikan 4 aja. Sebelumnya banyak tuh, ada 7. Yang penting adalah kewajiban laporan penggunaan tekstil dan produk tekstil yang diimpor setelah laporan realisasi distribusi itu dihilangkan untuk industrinya. Nah, ini contoh jenis barang yang diajukan, yang dapat diajukan oleh pelaku usaha. Nanti Bapak Ibu cek saja ini apa aja. Terus ini yang barang konsumsi. Nah, satu lagi ini yang paling penting Bapak Ibu nih. Ini dari next slide. Jadi di PP 5 2021 itu ini menjadi salah satu pertimbangan bagi kami juga Bapak Ibu. Menjadi pertimbangan terakhir yang kami diamanahkan ini menjadi mandatori. Jadi gini, sebelumnya PP 5 2021 itu tingkat resiko industri tekstil itu dari 42 KBLI, 41-nya adalah tinggi. Sehingga apa? Kalau tinggi, izin lingkungan atau AMDAL. Nah, yang jadi pertanyaan saya, pakaian jadi kalau dia industri besar, memang harus izin lingkungan. Emang segitunya dia merusak lingkungan, kan enggak? Sehingga di PP 5 ini dari 41 yang tinggi itu kami pilah lagi, kami lakukan revisi sehingga kami mengusulkan sehingga terbitlah di PP 28 2025 hanya 4 yang tinggi. Yang tinggi 4 itu apa aja? Dyeing, finishing, printing, terus kain untuk keperluan industri, terus pencelupan benang, itu yang hanya tinggi. Yang lainnya kami kategorikan ke menengah tinggi. Dan ada beberapa yang juga kami lihat untuk industri besarnya itu kami turunkan resikonya. Nah, sedangkan untuk industri menengahnya itu malah menengah rendah. Jadi kalau dia menengah rendah itu hanya NIB dan sertifikat standar saja. Yang ini kalau dia menengah tinggi itu adalah NIB, persetujuan lingkungan dan UKR-UPR. Dan itu lebih mudah urusannya. Kalau udah izin lingkungan kan ribet banget Bapak Ibu. Makanya kami hanya mengkategorikan 4 KBLI aja yang risikonya tinggi. Makanya kami masih memberi tinggi. Next slide. Nah, ini jenis-jenisnya nanti kami sampaikan juga. Bahannya boleh diminta, kami share nanti bahannya. Next slide. Next. Nah, di sini jatuhnya Bapak Ibu. Ini contoh kasus jenis perindustrian tidak sesuai dengan nilai investasi. Jadi ada beberapa yang menjadi catatan dari kami ini. Kalau untuk 2025 kami masih justifikasi yang kami lakukan hanya sebatas kami masih memakai pola yang lama untuk tahun 2025, masih memakai pola yang PP 5 2020. Tapi untuk dengan seiring jalannya waktu untuk pelaksanaan PP 28 2025 ini kami akan menyesuaikan benar-benar data investasi dan perizinannya Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau seandainya tahun nanti di 2026 Bapak Ibu sebelumnya dapatnya besar, tahun 2026 kalau masih kategori industrinya masih kecil, menengah, itu akan kami sesuaikan kuotanya sampai Bapak Ibu mengurus perizinan yang sesuai dengan realnya. Gitu. Nah, misalnya begini,
Dari beberapa LHVKI, kami dapat misalnya kalau jumlah kain yang mereka dapatkan volumenya itu dapatnya 12 juta. Ini kita random contoh aja. Memang secara mesin, secara kemampuan memang ya bisa dapat sampai 12 juta meter. Nah, sementara Bapak Ibu itu ternyata Bapak Ibu mengisi modal kerja 3 bulan itu hanya 50 juta. Yang jadi pertanyaan saya adalah sejauh mana kalau 3 bulannya 50 juta, itu berarti setahunnya itu berapa? Dikali 4, berarti sekitar 200 juta. Nah, pertanyaan saya, sejauh apa duit 200 juta itu menjadi kain itu berapa meter? Gitu. Nah, ini akan kita lakukan dan itu akan menjadi mandatori di tahun 2026. Jadi mungkin Bapak yang sebelumnya dapat gede, tapi tidak mengupgrade perizinan dan skala perusahaannya, ini akan kami lakukan penyesuaian. Misalnya Bapak Ibu, kalau mikro itu kan dari 500 juta sampai 1 M. Nah, kami akan melihat di sana. Nah, masa industrinya mikro dapat kuotanya 10 juta, kan secara logikanya kan nggak masuk juga gitu loh. Ini akan menjadi di tahun 2026 kami akan memperlakukan itu. Jadi eh, eh, sebenarnya di tahun-tahun di sosialisasi sebelumnya udah kami sampaikan juga ini sebenarnya. Untuk tahun 2026 kami akan menyesuaikan benar-benar untuk ditolong Bapak Ibu di tahun 2026 nanti tolong dibenerin perizinannya semuanya. Jadi kalau memang sebelumnya dapatnya gede, kami mohon maaf untuk tahun 2026 akan kami sesuaikan dengan perizinannya. Next slide. Alhamdulillah udah berakhir, mohon izin Pak, dapat itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami buka untuk monggo mau ditanya sebanyak-banyaknya. Dan satu hal lagi Pak, Bapak Ibu, kalau memang ada penjelasan atau apa yang kurang berkenan, Bapak Ibu bisa minta kirim ke kami surat resmi untuk kami lakukan asistensi. Jadi jangan datang langsung, oh saya udah janjian sama itu, gitu. Jadi nanti datang lakukan surat resmi ke direktur kami, nanti kami lakukan minta untuk dilakukan asistensi. Sehingga apa? Sehingga resmi bahwasanya perusahaan itu datang untuk kami lakukan asistensi. Kami welcome untuk. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak penjelasannya. Mari kita tepuk tangan masing-masing untuk menjelaskan. Oke. Dan Maaf Pak Geraldi, suaranya terputus-putus, boleh diulangi kembali Pak? memang sudah ada beberapa pertanyaan tadi Pak di kolom chat, cuma saya buka kesempatan dulu untuk yang raise hand dulu mungkin, kalau misalnya ada, terima kasih. Kalau ada yang mau raise hand dulu, adakah yang ingin bertanya, yang raise?
Atau mungkin kita coba dulu dari yang di chat ya. Pak, pertanyaan juga di ini juga kami respon juga di chat, ada beberapa yang kami respon, yang di chat itu juga udah mulai dari eh, kami tim kami udah mulai juga membalas itu yang di chat paling. Mungkin kalau bisa ada yang pertanyaan yang secara langsung, monggo kami tunggu Bapak Ibu. Bapak Atur PT Agung Teks namanya. Ini bisa harus lewat email dan segala macam. Jadi kalau misalnya berlangsung akan lebih baik. Ini izin mungkin karena sinyal saya matikan dulu videonya ya. Terus kalian jika ada yang ada dari atas saudara atau saudari Widya dari PT Leading Garment ini ya. Monggo silahkan. Selamat siang Pak Gerald dan narasumber dari Kementerian, saya Widya. Pertanyaan saya terkait dengan penerbitan Vertek dan LHVKI itu, betulnya bagi kami nih perusahaan yang menggunakan fasilitas kawasan berikat, apakah diperbolehkan untuk mengajukan Vertek dan LHVKI untuk pengajuan PI apabila kami akan mengimpor dengan menggunakan DC20? Terima kasih Pak. Nah, terima kasih Bu Lydia. Jadi setahu kami ya Bu ya, nanti yang namanya di kami, kami hanya memproses Pertek dan LHVKI yang sesuai dengan permintaan di Permenperin kami dan yang dipersyaratkan oleh Kemendak. Nah, di Kemendak itu dikecualikan adalah KB dan KT juga dikecualikan. Terus yang IO minta juga dikecualikan. Nah, sebenarnya saya bingung, Ibu KB udah dikecualikan dari Pertek, LHVKI, segalanya, PI, kok mau ngurus Pertek ke kami gitu. Itu yang kami Izin juga, Pak mau menambahkan. kami bingung gitu, kok ya harusnya Izin kan, menambahkan. apa Bu? Betul Pak, bagi kawasan berikat memang dikecualikan untuk persyaratan yang lapas tadi. Tapi apabila ini mungkin misalkan gitu ada perusahaan KB yang akan dibekukan misalnya, kan tentu pada saat nanti dibekukan misalnya nih misalnya ya Pak ya, kalau fasilitas kami itu sudah tidak diberikan lagi, artinya kan kami harus mengimpor menggunakan BC20. Nah, untuk pengajuan persyaratan menggunakan BC20 ini, kami kan perlu persyaratan yang harus kami prepare jauh-jauh hari ya Pak ya. Nah, apakah itu bisa dilakukan atau memang harus menunggu apabila ada ketentuan apabila sudah dibekukan gitu, baru bisa mengajukan gitu, Pak, tambahannya. Oke. Gini Bu, memang emang juga ada kejadian kami. Memang ada beberapa kawasan berikat yang dicabut sehingga mereka impor dengan DC20. Bagi kami sih memang untuk LHVKI itu kan tidak ada batasannya. Ibu lakukan dulu LHVKI-nya.
untuk praktek pasti akan kami minta, Bu. Ibu masih kawasan berikat atau bukan? Nah, kecuali kalau ada pencabutan dari Bapak Ibu, dari kawasan berikat Ibu udah dicabut. Nah, maksudnya gini, satu step untuk LHVKI itu kan udah ada, tinggal pengurusan praktek saja. Itu Bu paling. Tapi kalau ke kami, Ibu ngurus praktek sebelum eh, apa Penipuan atau fasilitas KB dicabut, itu kami nggak bisa Bu ngeluarin praktek. pasti ditolak ya Pak ya? Ya, tapi LHVKI-nya monggo, yang penting kan satu stepnya itu kan udah jalan. Baik, baik. Baik Pak, terima kasih, cukup jelas Pak. Oke, terima kasih Bu Widya untuk pertanyaannya. Adakah dari anggota yang bertanya kembali? Silahkan raise hand. Tapi sebelum bertanya, saya ingatkan kembali bahwa persyaratan untuk bertanya adalah username-nya diganti dulu menjadi nama dan asal perusahaan. Jadi kita tahu siapa yang bertanya. Karena kadang-kadang nama sama dan perusahaannya tidak disebutkan, jadi kami bingung siapa yang bertanya. Sebetulnya Pak, tadi di awal itu dari Pak Catur itu ada pertanyaan apakah LHVKI ada masa berlakunya Pak? Karena tadi Bapak sampaikan LHVKI itu berlaku 3 tahun. Di LHVKA PT Agung Teks tidak disebutkan masa berlakunya. Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak. Gimana Pak? Pertanyaan tadi, LHPKI itu berlakunya 3 tahun. Nah, untuk LHPKI yang terbit di tahun 2023 itu akan terhitung mulainya lagi, direset lagi tahun 2023 itu, direset lagi mulainya itu dihitung 2024. Jadi yang tahun 2023 LHVKI jadi mendapat keuntungan sebenarnya, karena di Permen Peri 5 2024 itu untuk VKI yang terbit sebelum peraturan itu diakuinya itu adalah terbit tahun 2024. Jadi berlaku 3 tahun untuk VKI ya, untuk VKI berlaku 3 tahun. Jadi ibu yang ngurus 2023 sama ibu ngurus 2024 itu berakhirnya nanti itu di tahun 2027. Tuh. Nah, untuk yang LHVU itu berlakunya setahun. Memang di tahun 2023 memang nggak ada disebutin masa berlakunya, Bu. Nah, tapi di 2024 di Permen Parin itu udah disebutin bahwasanya berlaku hanya 3 tahun. Makanya di 2023 itu kami anggap terbitnya 2024 dan bisa berlaku untuk sampai dengan tahun 2027. Jadi PKI 2023 berlaku sampai tahun 2027. Gitu Bapak Ibu. Kebetulan nih Pak Agung Teks lagi, Pak Caturnya dari PT Agung Teks langsung ingin bertanya Pak. Monggo. Silakan Pak. Ya, baik Pak. Melanjutkan pertanyaan tadi ya Pak ya. Tadi disebutkan bahwa untuk perhitungannya berarti dari tahun 2024 Pak ya untuk masa berlakunya. Ini kalau di tempat kami tidak ada perubahan apapun Pak terkait dengan kapasitas produksi, jumlah mesin dan lain sebagainya. Apakah itu tetap berlaku 3 tahun atau bisa untuk ini selama tidak ada perubahan apapun Pak ya? Itu apa masih bisa berlaku Pak untuk LHVKI kami Pak? Terima kasih Pak. Tetap Pak, kalau Bapak tidak melakukan perubahan atau gimana, jadi tetap berlakunya sampai 2027.
Jadi Bapak nanti 2027 lakukan LHVKI lagi, sehingga masa berlakunya 3 tahun ini. Nah, karena kami tidak tahu juga, tidak apa, kami memantau untuk industri itu secara berkalanya itu 3 tahun, Pak. Kalau untuk selamanya nanti khawatir kami, Pak, gini, kami tiba-tiba ada perusahaan yang udah tutup, tapi dia LHVKI-nya nggak kami atur berapa berlakunya. Nah, minta praktek PI terus, Pak. Gitu. Nah, makanya kami di tahun 2023 memang belum ada masa berlaku. Di 2024, begitu Permen Per 5 tahun 2024 itu terbit, dia berlaku 3 tahun. Itu. Nah, ini untuk menghindari resiko kalau seandainya ada perusahaan yang tutup, terus nggak lapor atau segala, prakteknya ada, LHVKI-nya ada, pasti mereka ngurus praktek PI, Pak. Gitu. Makanya kami membatasi hanya maksimal 3 tahun. Terima kasih, Pak. Izin Pak menambahkan lagi Pak. Silakan, Pak. Ya, Yang ya Pak. paling boleh, Pak. Untuk masa berlaku tadi Pak. Kalau misalnya kan itu tadi kekhawatiran dari eh, Kemenperin itu bahwa kami tidak ada perubahan Pak. Itu kan bisa dipantau dari laporan industri di Sinas Pak ya. Itu kan kita juga melaporkan untuk keberadaan kami, terus industri, laporan industri juga sudah kami laporkan Pak. Seperti itu Pak. Eh, Memang iya, Pak. Memang ya. Cuman kami kan tidak bisa memantau tekstil itu, kalau kami hitung itu dari yang kecil sampai gede itu mungkin ratusan ribu, Pak. Jadi kami tidak bisa memantau bahwasanya perusahaan A ini masih berjalan apa enggak, sejalannya apa enggak. Makanya kami butuh lembaga verifikasi, Pak. Apalagi kan ini barangnya buat barang-barang impor, Pak. Kecuali kalau Bapak eh, membeli dari dalam negeri, kan gitu. Nah, verifikasi kemampuan industri ini hanya berlaku wajib untuk industri yang melakukan importasi, Pak. Karena mereka untuk mengurus praktek. Kalau Bapak seandainya ngambil di dalam negeri, kan nggak perlu VKI atau praktek, Pak. Gitu. Makanya eh, tidak juga menjamin ada perusahaan yang melapor di Sinas, kan kami butuh verifikasi. Nah, bentuk yang kami lakukan kan dari analisis-analisis, kan tingkat resiko mana yang kami harus utamakan. Nah, jadi sehingga apa, verifikasi kemampuan industri ini kami lakukan hanya untuk yang melakukan importasi, Pak. Di samping mereka melaporkan laporan produksinya di Sinas. Nah, makanya kami hanya membatasi untuk 3 tahun saja. Tapi kalau dia memang perusahaan ini ngambil dari dalam negeri, hanya wajib pelaporan saja, Pak, nggak perlu VKI. Gitu ya, Pak ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak pencerahannya Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Tadi juga ada pertanyaan jika mau impor bagaimana. Berarti kan tolong isi dulu si inasnya, kemudian mendaftar dulu LHVKI untuk mengisi data sesuai dengan kebutuhan, kemudian nanti baru muncul sesuai kotanya ya Pak ya. Benar ya Pak, begitu ya? Ini perusahaannya sama sekali baru ini, Pak. Atau bagaimana nih, Pak? Ini dari PT Istem dan PT Aktem. Oh, ini perusahaannya Murah yang... ya? Nah, ini Istem sama Aktem ini kan perusahaannya dulu di saat saya kuliah juga ada, Pak. Gitu. Jadi mungkin di saat sekarang ini kan baru mulai impor. Jadi gini, kalau mulai impor dari sekarang, Bapak Ibu yang dari Istem sama Aktem tadi, Bapak mendaftar di sini. Bapak bikin akun di Sinas segalanya, terus nanti Bapak membuat akun juga di INSW.
Nah, di Sinas ini kenapa Bapak bikin akun untuk mengajukan yang pertama itu adalah melaporkan kegiatan industrinya per triwulan. Nah, yang kedua adalah untuk mengurus LHPKI itu Bapak melalui Sinas. Nah, setelah ini selesai semua, nanti Bapak masuk ke INSW untuk mengajukan prakteknya. Jadi langkah-langkah seperti itu yang dari Bapak Aktem sama Istem untuk dilakukan sehingga langkah pertama adalah ya bikin akun Sinas. Nah, begitu bikin akun Sinas dapat laporkan kegiatan industrinya per triwulan. Terus yang kedua adalah, nah kalau dia itu mau VKI itu biasanya diminta adalah laporan produksi 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau ngajuin 2025 berarti 2024. Jadi laporan kegiatan industri 2024 itu 4 kali Pak. Di bulan 1, 2, 3, dan 4 harus Bapak laporkan. Nah, begitu itu dilakukan verifikasi lapangan oleh lembaga surveyor independen. Nah, begitu udah dapat VKI-nya baru Bapak ajukan ke INSW untuk permohonan pertimbangan teknis impornya. Nah, baru ke kami, nanti kami proses itu, Pak. Demikian, Pak. Oke, terima kasih. Kepada Pak Sulung Wibowo dari PT Indo-Pasifik, monggo Pak, jika ada yang ingin tanyakan Pak. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Saya Pak Sulung Wibowo dari PT Indo-Pasifik di Majalaya, Bandung, Pak. Kami perusahaan pemilik fasilitas KIT pembebasan. Nah, selain kami memiliki fasilitas KIT, Pak, kami juga memiliki PITPT. Jadi kami jalan menggunakan dua fasilitas ini. Nah, selama ini memang untuk yang PITPT ini kami gunakan untuk impor bahan baku yang memang dipergunakan untuk nanti penjualan lokal, Pak. Karena memang ketentuannya untuk yang fasilitas kita ini memang digunakan bahan bakunya itu nanti penjualannya untuk ekspor dan memang tidak diperbolehkan untuk dijual lokal. Sehingga karena kami masih melakukan penjualan baik secara lokal maupun ekspor, sedangkan kebutuhan bahan baku ini kami selama ini banyak menggunakan bahan baku impor, termasuk untuk pemenuhan kebutuhan penjualan lokalnya juga menggunakan impor, sehingga kami jalan menggunakan dua fasilitas ini. Nah, tadi dapat informasi bahwa bagi pemilik fasilitas kita itu tidak perlu melakukan pengajuan pertek untuk mendapatkan izin berupa PITPT. Mohon informasinya apakah memang seperti itu atau memang karena kami jalan menggunakan dua fasilitas ini atau apakah memang kami juga harus melakukan VKI, kemudian pengajuan pertek, dan kemudian setelah mendapatkan dua itu baru mengajukan PITPT untuk mendapatkan PITPT guna untuk melakukan impor yang memang kami tujukan nanti untuk penjualan lokal. Itu saja Bapak-Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak, Bapak Ibu. Memang KB sama kita ini ada dua perbedaan yang endingnya sebenarnya sama. KB itu kawasan, kita itu adalah barangnya. Jadi yang dibebaskan itu adalah barangnya. Nah, setahu kami begitu Bapak masuk ke dalam negeri, yang ditanya oleh BC itu adalah bea cukai itu adalah ini menggunakan fasilitas mana kan gitu. Betul Pak. Apakah kita atau impor biasa gitu. Betul. Nah, begitu ditanya, oh saya impor biasa. Nah, pasti akan BC itu akan nanya, PI Bapak mana kan gitu kan? Betul Pak. Nah, betul. Ada kalanya yang
kenapa kami bilang kita pembebasan, kita ini dibebaskan adalah yang menerima fasilitas kita barangnya, Pak. Betul. Tapi kalau barang yang Bapak masukin adalah BC 2.0, ya tetap. Ya, betul. Gitu, Pak. Makanya kan kalau Bapak mau masuk nih di pelabuhan, kamu mau fasilitasnya yang mana gitu. Mau Betul. BT atau BC 2.0 kan gitu. Ya, betul. Cuman kami mohon kalau seandainya teman-teman di kita ini mau mengajukan pertek, tolong skepnya dimasukkan ke kami supaya kami tahu benar bahwasanya Bapak Ibu ini adalah penerima fasilitas kita, sehingga si pemroses nggak kejam-kejam, Pak. Baik. Jadi apa? Ya biasanya kalau kami tuh kalau melihat tuh kan ada tuh teman-teman punya harus mengisi distribusi gitu kan. Kalau Bapak ngisi distribusi di atas 50% aja, Pak, itu biasanya pemroses akan tanya, Bapak fasilitasnya apa? Pasti akan ditanya. Takutnya kami sini salah. Orang Betul. begitu punya fasilitas ke kita, tapi kami kasih kuotanya kecil. Makanya ada rollback, ada fasilitas apa di perusahaan itu. Itu, Ya. Pak. Jadi mohon buat teman-teman yang industri yang memang benar punya fasilitas IT, dimasukin aja di dokumen lainnya bahwasanya kami penikmat fasilitas kita. Kan ada tuh statement Q-nya, Pak. Sehingga Ya. si pemrosesnya kejam-kejam banget, Pak. Demikian, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Ingin lebih jelas lagi, Pak, lebih mantap lagi. Jadi bagi kami ini sebagai pemilik fasilitas kita pembebasan, jika memang untuk pengajuan pertek itu berarti karena memang tujuan kami kan yang import umum tadi yang menggunakan PITPT kan tujuannya untuk dijual lokal. Nah, itu memang apakah sudah betul kalau seandainya memang prosesnya juga sama seperti perusahaan lain yang tidak memiliki fasilitas kita gitu, Pak. Jadi ya kami harus punya VKI, LHVKI, kemudian kami melakukan pertek, kemudian kami baru mengajukan PITPT. Di mana ketika kami mengajukan pertek seperti yang Bapak sampaikan tadi, kami lampirkan skep kitanya gitu, Pak. Mohon informasinya. Begitu, Pak. Mantap. Oh iya, betul, Pak. Jadi bukan karena kami memiliki fasilitas kita kemudian tidak perlu LHVKI dan tidak perlu pertek gitu ya, Pak? Bukan ya? Ya, selama kalau Bapak butuhnya. Nah gini, kita itu bagi kami adalah barang yang, kan kita itu kan yang diatur barangnya, Pak. Selama Betul. yang Bapak menggunakan fasilitas kita, ya nggak perlu PI pertek, Pak. Betul. Tapi kalau penggunaan perusahaan ini buat yang lain, monggo, tetap diajukan pertek. Tapi agar kami clear nih perusahaannya, tolong cantumin statement Q kalau perusahaan ini kita kasih tahu ke pemroses bahwasanya kami ini kita loh, kami hanya minta sedikit buat untuk lokal gitu loh, Pak. Maksudnya begitu. Ya, baik, Pak, kalau begitu. Terima kasih, Pak. Karena memang porsinya dengan menggunakan dua fasilitas ini memang kami lebih banyak yang kami impor menggunakan kita dan memang kami ekspor, Pak, gitu. Jadi memang karena ada kenapa sih menggunakan PITPT gitu? Ya karena memang secara regulasinya aturannya bahwa ketika kami melakukan penjualan lokal, ya mau tidak mau kami harus mengikuti ketentuan secara umum, bukan menggunakan fasilitas kita. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Sip. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Kemudian Pak, ini ada pertanyaan dari PT Indo Liberty Textile atas nama Bapak Jawan Sensaragi. Maaf, mohon izin Pak, apakah KBLI pendukung 13911, 13121 wajib pertek? KBLI induknya 13112, industri pemintalan benang, perusahaan PMA 100%. Jadi gini, Pak, nah ini yang teman-teman yang kadang-kadang miss, Pak, missnya gini. Ini perlu sedikit, memang ada tricky dikit, Pak. Jadi gini, triknya nggak nyalahin aturan kok, aman. Jadi
antara KBLI pendukung dan KBLI utama, bedanya itu hanya ada di mana Pak? Bapak nggak masukin di akta, udah gitu doang. Jadi selama kalau saya mau bikin akta, mungkin kalau boleh disalin satu apa berapa halaman tuh. Jadi KBLI-nya dimasukin aja semua Pak gitu. Kalau saran saya ya, misalnya di tekstil, masukin aja semuanya. Supaya apa? Supaya Bapak di saat Bapak pengurusan untuk NIB di OSS itu menjadi utama semua, Pak. Itu. Nah, makanya kalau saya jadi Bapak Ibu, untuk akta itu dimasukin aja. Berapa banyak, mau masukin 1000 KBLI juga bisa. Tapi nanti di OSS itu dimasukkan adalah KBLI yang menjadi fokus bisnis Bapak. Sehingga apa? Menjadi KBLI utama semuanya. Nah, dia itu pendukung karena apa? Karena di akta Bapak itu tidak ada KBLI itu. Sehingga dia menjadi pendukung. Nah, next step-nya adalah kalau memang untuk pendukung ini agak ribet sedikit Pak, karena di peka BKPM-nya itu perusahaan ini tidak boleh dia itu komersial. Nah ini yang menjadi apa berat di kami untuk menerbitkan pertimbangan teknis kalau dia ada KBLI pendukung, karena dia tidak boleh komersial gitu loh. Nah, makanya kadang-kadang untuk yang pendukung ini kami minta lebih penjelasan lebih lanjut. Apakah barang ini untuk apa? Untuk apa? Kami bertanya begitu, Pak, biasanya. Misalnya nih, kalau dia itu industrinya industri lain, nah dia garment, misalnya dia industri benang, terus dia minta impor kain untuk bikin seragam baju karyawannya gitu loh maksudnya. Sementara tidak memasukkan industri garmennya, tapi di OSS-nya dimasukin pendukung. Selama itu kami akan menanya Pak, menanya dalam hal ini intinya adalah kami nanya loh, ini kainnya buat apa? Bikin seragam untuk karyawan sekian pieces, bla bla bla. Nah, akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari kami Pak. Nah, secara prinsip KBLI yang ada pendukung itu dia itu tidak boleh komersial. Itu intinya Pak. Makanya kalau saya balikan lagi ke yang awal tadi bahwasanya kalau mau bikin akta Mbok ya yang banyak KBLI-nya Pak. Supaya apa? Supaya nanti di saat Bapak menambahkan ternyata di bisnis Bapak di saat suatu saat nanti bisnis Bapak berkembang terus mau nambah KBLI ternyata di akta nggak ada. Nah di akta itu jadinya dia itu menjadi pendukung gitu. Jadi kalau Mbok ya kalau untuk mau bikin akta ya bikin aja yang kira-kira KBLI itu akan nanti future-nya itu akan saya pakai gitu. Gitu Pak, terima kasih Pak. Kalau kalau di set adalah
Halo, apakah suara saya terdengar? Putus-putus, Pak. Halo, Suaranya Pak Geraldi putus-putus. Putus-putus, Pak. halo. Oke, kita matikan. Putus-putus ya. Putus-putus, Pak. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Oke, sorry. Ya, Pak. Maaf. Sudah. Lancar. Memang sinyal ini agak berbahaya sekarang akhir-akhir ini. Oke. Tadi saya tuh mencoba untuk mengkonfirmasi ke PT Indo Liberty apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin dipastikan kembali. Ya, Pak, izin, Pak. Halo? Boleh, monggo langsung saja. Ya, Pak, izin, Pak. Pak Direktorat, saya Jawansen dari PT Indo Liberty Tekstil. Benar, Pak, itu kenapa kita buat itu KBLI pendukung? Karena memang itu bukan untuk komersial, Pak. Jadi untuk KBLI pendukung itu kami lakukan hanya untuk membuat sampel internal yang diminta oleh customer. Jadi itu bukan untuk kami jual. Dan itu kapasitasnya hanya bisa jadi ukurannya hanya 30 cm seperti itu, Pak. Jadi sesuai dengan permintaan customer. Atas benang ini sebenarnya kalau kita buat menjadi kain, hasilnya seperti apa. Dan itu nanti akan kami kirimkan ke customer untuk sampel free. Seperti itu, Pak. Jadi untuk produksi sendiri itu berdasarkan request dari customer kita. Mohon izin, Pak, apakah memang untuk dengan adanya penambahan KBL itu kemudian kita harus mengurus namanya pertek seperti itu? Terima kasih, Bapak. Izin, Pak. Kalau dari pernyataan Bapak cuma sampel 30 cm sebenarnya nggak perlu perfect, Pak. Karena ada mekanisme sampel yang boleh dikecualikan dari segala aturan, Pak. Jadi setahu kami itu ada juga fasilitas dari Bea Cukai bahwasanya ada sampel-sampel itu tidak dikenakan lafta. Nah, Kalau 30 cm kan cuma segini, Pak. Iya, iya. Kami juga pemegang fasilitas kawasan berikat, Bapak izin. Kalau kawasan berikat apalagi, Pak? Impor ekspornya juga nggak perlu perfect, kan, Pak? Dan itu kalau setahu kami, kalau tergolong itu adalah sampel, setahu saya itu bebas-bebas saja. Dulu saya juga pernah di swasta, Pak, di garment. Sampai roll-rollan pun saya import juga nggak masalah. Selama itu adalah sampel. Karena waktu itu saya mau bikin salesman sampel, Pak. Jadi pakaian jadi itu saya mau bikin salesman sampel, jumlahnya itu ada berapa banyak gitu. Nah, saya ngimpor 2 roll itu nggak masalah. Dan itu masih termasuk sampel. Kenapa? Nah, importnya juga jangan lewat ini, Pak, lewat kapal, lewat udara aja langsung gitu.
Nah, Ya, makanya baik DP Bapak. waktu itu mengizinkan, oh ini adalah sampel karena saya lewat pesawat udara, Pak. Air freight ya Pak. Baik. Iya, Hmm. jadi sebenarnya ya bebas kalau untuk sampel sebenarnya, Pak. Jangan sampai Bapak nih guyonan aja ya, Pak ya. Misalnya sampelnya Bapak bawa lewat transportasi laut 2 kontainer, nah, kan beda lagi tuh, Pak. Baik Bapak, baik. Baik, terima kasih Pak Direktorat. Oke, sudah jelas ya berarti ya. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Monggo kalau misalnya ada yang mau bertanya, raise hand saja. Nanti akan dipersilahkan untuk unmute. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk mengganti dengan format nama dan asal perusahaan ya. Barangkali mungkin dapat tax rebate dari Kemenperin. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Ditakutkan masih ada hal-hal teknis lainnya yang perlu dikonfirmasi sehingga nanti pada pelaksanaan di lapangan tidak terjadi miss pengisian data. Terutama kalau misalnya nih tadi ada yang menurut saya sedikit ribet itu adalah ketika misalnya ada kesalahan dalam pengisian data dan kemudian ingin direvisi. Ada lagi kah yang ingin bertanya? Oke, kalau misalnya tidak ada yang ingin bertanya, kalau begitu kita apa namanya? Kita tutup saja sosialisasi pada eh, pagi hari ini. Terima kasih untuk para anggota yang sudah mau berpartisipasi aktif untuk bertanya. Terima kasih juga kepada tim direktorat dan tim kerja yang sudah mau untuk memberikan waktunya untuk memberikan informasi kepada kita. Informasi yang cukup komprehensif terkait pertek untuk impor produk TPT. Semoga Bapak dan Ibu terinformasi dengan baik dengan adanya sosialisasi ini. Selebihnya kami minta maaf apabila ada kekurangan, terkhusus kepada Bapak Hendria, terima kasih banyak sudah menyampaikan informasi secara runtun dan jelas sehingga kami dapat mendapat informasi yang baik. Bapak kalau misalnya boleh Pak, izin PPT-nya boleh kami di-share kepada kami Pak, supaya kami bisa pelajari lebih lanjut dan di-share kepada anggota Pak. Karena kami butuh untuk mempelajari juga barangkali nanti kalau misalnya ada anggota yang ini. Oke? Ya Pak? Kami udah share bahan-bahannya Pak. Satu lagi yang perlu kami ingin Pak. Sebenarnya direktorat kami juga membuka peluang untuk asistensi oleh kami Pak.
Jadi kalau mau Bapak Ibu yang memang mau asistensi, nanti Bapak Ibu kirim surat resmi aja ke kami, ke Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki. Nah, nanti kami akan membalas surat Bapak Ibu untuk datang tanggal berapanya. Jadi yang penting bagi kami ada surat resmi ke kami untuk sebagai untuk permintaan asistensi, Pak. Jadi memang itu bentuk membuka komunikasi publik karena kami kan melayani teman-teman industri. Jadi kalau mau datang untuk asistensi, mohon kirim surat resmi ke kami untuk asistensi, Pak. Nanti kami jadwalkan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Hendri untuk informasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah terinformasi bahwa Kemenpr Direktorat ITKAK menyediakan asistensi. Bila Bapak Ibu sekalian kesulitan untuk menghubungi Direktorat, bisa melalui Sekretariat API Jabar atau Sekretariat BPD masing-masing. Jadi nanti kebetulan Pak ini yang hadir nggak cuma dari Jawa Barat saja, ada saya lihat dari Jakarta, Jawa Timur, Banten. Saya tidak lihat Jawa Tengah. Jawa Tengah ada, Jakarta saya belum lihat, tapi oke, ini sudah hampir setengahnya anggota BPD API ada. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ingin melaksanakan asistensi secara langsung, bisa menghubungi langsung ke Direktorat atau melalui asosiasi. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita terima bisa menjadi ilmu bagi kita dan dapat diterapkan. Izin menutup Zoom pada kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sebelum live download dulu datanya PPT-nya ya sebelum ditutup Zoom-nya.